harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebunuhan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Tolong jangan gusur kami. Ini tempat tinggal kami. Tolong jangan gusur kami. Kami sekolah di sini. Baik, pemirsa semuanya di mana saja berada dari Sabang sampai Merauke, kita telah menyaksikan video tayangan dari masyarakat Indonesia sendiri yang mana mereka saat ini ya mengalami musibah oleh ya pemerintah kita sendiri. Yang mana dalam hal ini mereka diklaim menduduki tempat-tempat yang diklaim sebagai kawasan hutan yang selama ini sudah beredar di berbagai media begitu. Jadi dalam hal ini, dalam video tersebut kita melihat sendiri beberapa banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Cucuran air mata mereka sangat menginspirasi bagi diri kita sebagai manusia. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai peraturan-peraturan pemerintah yang pernah juga kita dengar. Namun dalam hal ini bukan berarti saya ahlinya dalam hal itu, tapi paling tidak kita pernah juga mempelajari hal-hal tersebut. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini undang-undang yang paling mendasar untuk mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting. Bagi negara Indonesia sendiri ini dikuasai yang istilahnya dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bagi orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bagaimanakah rakyat diperlakukan dalam hal ini? Apakah sudah sesuai prosedur? Apakah sesudah mengacu pada undang-undang ini? Untuk itu, bagi pemirsa semuanya juga saya mohon untuk kita semua yang merasa video ini bermanfaat, mohon luangkan waktunya untuk menekan tombol like, subscribe, dan share agar lebih banyak video ini lebih banyak disukai oleh teman-teman. Berarti itu sebagai indikator bagi kami untuk menilai video ini agar kami mengupas lagi lebih dalam dan menyuarakan terus aspirasi masyarakat yang tertindas. Kita akan berusaha membuat video yang lebih baik lagi dan lebih banyak supaya ya video ini dapat mengedukasi dan memberi pelajaran bagi kita semuanya dan dapat diterima oleh para pemerintah. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, luangkan waktunya untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Nah, untuk melanjutkan ya ulasan-ulasan ini, berikut akan kita bahas satu persatu mengenai pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini pasal 33, tentunya mulai dari ayat 1. Dalam ayat 1 sendiri berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.
Berarti dalam hal ini perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Jadi harus berdasarkan negosiasi tidak saling merugikan antara satu sama lain, antara pemerintah dan masyarakatnya. Gitu. Kemudian pada pasal yang kedua, pasal 33 ayat yang kedua, ini berbunyi begini. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Seperti energi, air, dan sumber daya alam yang strategis. Ini dikuasai oleh negara. Dan pasal yang ayat yang ketiga, di sini saya jelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itulah bunyi ayat yang ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Jadi dari ketiga ayat tersebut, kita di sini jangan salah dalam mengartikan bagi pemerintah bahwa dari ketiga pasal ini semuanya mencakup pada asas kekeluargaan. Tidak terlepas dari situ, walaupun katanya dikuasai oleh negara, tapi ini berdasarkan asas kekeluargaan demi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini tidak ada saling merugikan, bahkan mendukung kemakmuran rakyat semakmur-makmurnya di situ. Jadi apakah strategi ini, pasal ini sudah dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah? Dan apakah sudah tidak ada lagi rakyat yang tertindas saat ini? Dan perlu juga kita perhatikan, seperti yang kita udah lihat dalam tayangan video tadi, bahwa apakah juga dalam hal ini masyarakat yang ditindas ini sekolahnya sudah digusur itu, karena kita juga bukan pakarnya bagian hukum, apakah itu tidak juga dalam termasuk kategori pelanggaran HAM, karena itu menyangkut pendidikan anak. Oleh sebab itu ini dipertanyakan terlebih dahulu. Mohon kita koreksi bersama pasal-pasal yang mengatur dalam yang sudah diatur ini demi istilahnya masyarakat dan pemerintah itu bisa saling mengerti dan bersinergis di sini. Jadi kita harus menyesuaikan kembali. Perlu juga kita ketahui bahwa segala peraturan itu berdasarkan mufakat dan musyawarah dulu, baru kita bisa buat sebuah peraturan. Oleh sebab itu, untuk pemerintah semuanya, mohonlah dipertimbangkan kembali segala tindakan-tindakan yang demikian, dipikirkan kembali. Buatlah istilahnya salah satu metode berupa pendekatan-pendekatan kepada masyarakat jika mau melaksanakan eksekusi. Kemudian carikan dulu solusi, jangan eksekusi dulu baru mencari solusi, tapi cari dulu solusinya, baru kita eksekusi. Itulah yang kita harapkan dari masyarakat. Oke. Nah, jadi demikian dulu sahabat pemirsa semuanya dari Sabang sampai Merauke, untuk pemerintah semuanya, semoga kita juga di sini ya dapat bersuara untuk masyarakat dan dapat didengarkan oleh pemerintah semuanya di mana saja berada. Jadi demikian dulu video ini, kita berjumpa kembali di video selanjutnya.